Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya men-setting mikrotik untuk pertama kali. Pertama yang perlu kita ketahui adalah bagaimana struktur topologinya. Saya akan tunjukkan seperti ini. Jadi ini struktur topologinya. Jadi Anda pertama butuh mikrotik untuk mengatur lalu lintas jaringan Anda. Nah, tentu kita ambil internet itu dari perangkat yang satu ini. Ini kita anggap sebagai modem. Jadi ini modemnya, modem sumber internetnya. Lalu kita butuhkan perangkat switch yang digunakan untuk membagikan internet ke klien dan komputer admin. Ya, komputer admin ini nanti digunakan untuk mengontrol mikrotik. Untuk mengontrol mikrotik, Anda membutuhkan atau menggunakan sebuah program yang bisa Anda download dari situs mikrotik, ya mikrotik.com. Di Indonesia Anda bisa menggunakan mikrotik.id. Download program kontrol mikrotiknya bernama Winbox. Ya, itu yang Anda butuhkan. Sisanya, secara topologi, pertama kita perlu menghubungkan dulu kabel dari modem ke mikrotik. Untuk kabel ini dari modem ke mikrotik arahkan ke port nomor satu, ya, yang satu ini. Jadi pastikan dari modem ke mikrotik diarahkan ke port nomor satu. Jadi salah jika Anda menggunakan port lainnya karena satu-satunya port yang digunakan untuk sumber internet itu adalah port nomor satu ini. Berikutnya kita gunakan salah satu port LAN-nya. Jadi port LAN ini ada 4 port di sini. Kita gunakan salah satunya misalkan nomor port nomor 2. Itu kita arahkan ke switch. Jadi nanti klien yang bisa mengambil internet dari port lainnya. Ya, jadi Anda bisa sebarkan lagi. Sisa port lainnya kita akan pilih salah satunya untuk dipasangkan ke komputer admin. Jadi komputer admin ini yang nanti akan remote isi mikrotik ini. Ya. Jadi secara tampilan saya akan coba tunjukkan jalurnya sekali lagi. Jadi internet datang dari modem. Modem memberi internet ke mikrotik, lalu mikrotik memberikan jaringannya ke perangkat berikutnya yaitu switch. Jadi klien bisa internetan dengan switch ini. Tapi agar bisa dikontrol mikrotik ini bisa di remote, disetting ulang, maka kita butuhkan sebuah komputer yang menggunakan Winbox. Nah, inilah tahap-tahapnya ketika Anda men-setting mikrotik. Tentu kita harus tahu posisi IP address pada tiap perangkat. Jadi di sini saya akan coba jelaskan dulu. Pertama, kita setting ya. Di jaringan saya ini saya men-setting internetnya datang dari IP 192.168.101. Jadi saya akan coba kita buat catatan sini. Jadi eh, perangkat modem yang pertama kali mendapatkan internet atau sumber internetnya ini mendapatkan IP dari 192 atau diberi IP 192.168.100.1. Ya, itu dia. Jadi modem. Ya, saya akan coba beri tambahan sini. Oh ya, ini saja. Ya, jadi ada headernya. Berikutnya, perangkat kedua adalah mikrotiknya. Mikrotik ini pada dasarnya pasti menggunakan IP bebas. Nanti kita bisa setting. Perlu kita ketahui mikrotik ini nanti akan menjadi gateway atau routernya. Nanti di awal dia akan menggunakan IP 192.168.1. Beberapa nanti kita akan ubah menjadi IP, misalkan nanti menjadi IP 0.0.0.0 ya kalau kita sudah reset. Nah, dari itu kita akan tahu nanti dari program Winbox-nya. Kita akan rencanakan kliennya yang nanti dari switch atau yang arah ke switch ya maksud saya terbalik.
Kliennya nanti akan kita berikan ke IP 200.100.50.1. Jadi itulah rencananya. Jadi modem nanti mendapatkan IP 192.168.101. Tentu karena modemnya ber-IP 192.168.101, nanti salah satu port mikrotik ini harus menerima IP yang serupa dengan IP yang satu ini. Inilah kenapa saya akan coba nambahkan satu kolom lagi di sini. Kita akan buat pembahasan port-portnya. Jadi port untuk internetnya dan untuk port kliennya. Dengan begitu, internet bisa kita benar-benar arahkan ke target ya. Jadi nanti port berapa saja yang akan kita pakai. Jadi port 1 di sini saya akan buat, sedangkan di sini saya akan buat port 2-nya. Ya, port 2 dari mikrotik pada dasarnya yang dipakai, karena port lainnya seperti perangkat klien itu dan modem itu tidak akan kita ubah. Kita akan mengubah dua port itu saja. Baiklah, dengan penerapan seperti ini kita langsung saja ke Winbox-nya ya, perangkat yang akan mengatur mikrotiknya ya. Baiklah, di sini saya akan pindah ke program bernama Winbox. Di sini saya akan buka Winbox-nya. Apabila mikrotik sudah terpasang di jaringan Anda, Winbox secara otomatis akan mendeteksi bahwa mikrotik Anda ada di situ. Jadi Anda bisa lihat di sini. Saya bisa melihat, ternyata mikrotik ini sudah terbaca dari dalam IP address 192.168.881. Anda tentunya harus pindah ke setting network. Mungkin pertama kali Anda melihat manage, halaman manage pasti kosong, kecuali Anda sudah tambahkan. Jadi di sini saya akan masuk ke dalam halaman netboard. Jadi Anda bisa lihat di situ ada mikrotiknya. Jadi apabila mikrotik belum pernah disetting, Anda tinggal pilih saja mikrotik tersebut. Anda klik, lalu lanjutkan ke connect. Tunggu beberapa saat. Nah, ini ada case-nya kenapa tiba-tiba kenapa kok dia nolak di situ ya, kenapa dia tidak bisa masuk. Jadi ada beberapa hal cara agar Anda bisa masuk ke mikrotik ini. Ini cuma tambahan saja. Jadi di sini kita bisa deteksi bahwa IP address tertulis di sini 192.168.881. Kita seleksi lagi, kita pilih connect, lihat dia tetap tidak bisa masuk. Saatnya kita masuk langsung ke perangkatnya. Jadi cara masuk ke perangkatnya tentu di komputer Anda pasti ada settingan network. Anda masuk ke dalam network tersebut. Ya, di sini saya pilih properties, change adapter setting, pilih LAN card yang mengarah ke mikrotik. Misalkan di saya perangkat yang mengarah ke mikrotik adalah yang satu ini. Saya akan coba cara pertama dulu. Alternatif pertama saya akan coba disable. Kedua saya nyalakan lagi dengan mengklik kiri 2 kali atau klik kanan lagi enable lawannya. Di sini seharusnya bertuliskan network. Tapi kalau masih bertuliskan unidentified network, berarti Anda harus menyesuaikan ini secara manual. Cara manual yang saya maksud adalah klik kiri 2 kali atau Anda masuk ke dalam setting LAN card Anda. Anda masuk ke dalam properties. Anda masuk ke dalam IP versi 4 Anda. Ya, perangkat Anda. Nah, di situ mungkin Anda bisa lihat kenapa dia tidak bisa masuk. Mungkin di situ ada IP address-nya. Jadi itulah penyebabnya kenapa mikrotik ini tidak bisa di remote. Jadi mungkin Anda setting dulu, ternyata IP address-nya sudah ada, saya perlu matikan dulu IP address-nya. Jadi biarkan IP komputernya mendapatkan IP secara otomatis. Klik OK, klik OK. Kita cek lagi, Anda bisa lihat di sini tertulis network. Jika ini sudah tertulis network, kita bisa cek kembali apakah mikrotik bisa di remote sekarang. Sekali lagi saya pilih IP mikrotik, klik connect. Ya, selesai. Ya, jadi seperti itu. Ya, ternyata mikrotik ini baru pertama kali disetting. Pesan seperti ini muncul dikarenakan
menjelaskan bahwa MikroTik akan disetting awalnya di LAN 192.168.1/24 IP prefixnya ya. Jadi di sini Anda bisa melakukan remove configuration. Jadi Anda bisa membuatnya benar-benar kosong, bersih. Ya, silakan. Ya, kecuali Anda membiarkannya dengan IP 192.168.1, ya tidak masalah juga. Ya, jadi saya akan mulainya bersih ya benar-benar dari awal. Jadi boleh Anda gunakan pilih remove configuration, tetapi ketika Anda memilih remove configuration, Anda akan meminta MikroTik seharusnya direset. Jadi program ini biasanya akan mati secara otomatis ya. Jadi Anda bisa lihat di sini masih ada kelihatannya, tapi nanti dia akan keluar sendiri ya, dia akan keluar sendiri dari program ini. Ya, tunggu beberapa saat sampai dia malek. Ya, karena apapun yang kita setting pada akhirnya nanti percuma, karena dia nanti hilang lagi ya, hilang sendiri seperti itu. Ya, coba kita cek. Ya, benar, dia keluar sendiri. Jadi dia sebenarnya melakukan reset. Ya, tentu IP ini nggak ada lagi. Jadi sarannya kita matikan saja winbox-nya. Ya, kita buka lagi winbox-nya dari awal. Jadi Anda bisa lihat IP-nya sekarang mulai dari IP 0 seperti yang saya jelaskan di awal di Excel tadi. Ya, jadi dia mulainya dari IP 0. Kita coba masuk lagi dengan cara memilih perangkatnya yang tertera di sini, pilih connect. Sekali lagi dia masuk. Jadi kali ini dia masuk dengan IP 0. Baiklah, mari kita mulai men-setting MikroTik-nya. Untuk men-setting MikroTik, saya biasanya akan menandai dulu nama portnya. Jadi Anda bisa membiarkan saja nama port aslinya, tapi kita akan ganti nama portnya di tutorial saya kali ini. Jadi contoh misalnya di sini interface, Anda bisa lihat semua port yang terkoneksi pasti akan bertuliskan pada label pertamanya, kolom pertama, kolom paling kiri ini R. Ya, jadi R artinya ada koneksi, ada port yang terhubung ke satu perangkat yang lainnya. Anda bisa lihat Ether 4 yang terakhir ini tidak ada kabel apapun yang terkoneksi ke sini, makanya dia kosong. Jadi hanya 3 perangkat ini. Ether 1 diarahkan ke modem. Jadi inilah kenapa, atau Anda bisa katakan arahkan ke internet. Jadi di sini saya akan coba ganti nama perangkat ini. Ether 1 saya kasih tanda internet. Jadi saya tahu, oh iya internet di situ. Ya, ada sumber internet dari situ. Saya kasih strip ya seperti itu. Ether 1 internet. Sedangkan Ether berikutnya, Ether 2, ini saya setting untuk mengarah ke klien. Itulah kenapa Ether 2 saya akan klik 2 kali. Saya akan ganti atau saya tambahkan saja namanya Ether 2 klien. Sedangkan Ether 3 saya klik 2 kali. Ini komputer yang remote-nya. Jadi misalnya remote saya akan buat. Jadi seperti itu. Jika sudah, kita akan jelas nanti ketika kita memilih port, kita akan jelas, oh iya ini untuk internet, ini untuk klien, ini untuk remote. Itulah tujuan dari interface list. Jadi tujuan Anda memilih interface sebenarnya adalah Anda bisa otak-atik namanya. Jadi dengan begitu jelas mana port yang digunakan. Saya akan keluarkan port ini, kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap yang lainnya sebenarnya berfokus pada IP. Pada IP kita akan memberi IP address. Jadi di sini kita akan pilih dulu setting IP, dilanjutkan ke addresses. Jadi Anda bisa lihat port IP-nya kosong, Anda perlu menambahkan IP setiap portnya tadi. Jadi bagaimana cara menambahkan IP? Klik plus dulu. Nah, pastikan Anda tahu siapa yang diberi IP. Jadi untuk memberi IP, Anda harus pilih dulu interface-nya. Inilah kenapa saya beri nama tadi. Pertama, internet. Saya mau kasih IP internetnya. Baru berikutnya, berikan IP address-nya. IP address ini harus sesuai dengan target yang tadi kita bicarakan. Jadi kita tahu, saya akan coba lihat catatan tadi. Internetnya datang dari IP 192.168.101.
Artinya pada mikrotik ini saya akan tulis IP address 192.168.100.2. Dikarenakan internetnya datang dari 1, berarti mikrotiknya harusnya 2. Jangan dilupakan, mikrotik hanya mengenal IP prefix, jadi dia tidak mengenal subnet mask. Di situ tidak ada kolom subnet mask, jadi Anda tambahkan slash, Anda berikan berapa IP prefix dari subnet mask tersebut. Misalkan 255, 255, 255, 0, maka Anda tinggal kasih saja angka 24. Jadi network di sini kita tuliskan saja 192.168.100.0. Jadi kalau tidak, Anda boleh menerapkan dulu, tekan tombol apply, jadi Anda bisa lihat yang saya maksud ya, IP-nya 192.168.100.0. Jadi pastikan Anda menuliskan dengan benar ya. Jadi itu dia. Baiklah, IP pertama sudah selesai. Jadi untuk internet sudah, jadi kita klik OK saja, kita sudah punya IP mengarah ke internet. Jadi kita lanjut lagi untuk klien. Kliennya perlu dikasih IP juga, tapi rencana kita katakan tadi kliennya akan diberikan IP dengan 200.151. Tapi kita tambahkan dulu ya, di mikrotik tadi di port satunya kita berikan IP 192.168.102 ya. Jadi itulah catatannya. Jadi 108.100.2. Jadi internet datang dari 101, mikrotiknya pakai 102. Berarti port 2 ini pasti ngarah ke klien. Makanya kliennya kan 200.151. Maka di sini kita akan setting sumber internet klien, kita beri IP. Jadi klien ini sudah ada IP 200. Kita kasih saja misalnya IP belakang misalnya seperti itu. Misalnya IP 254. Jadi seperti itu. Jadi kita akan coba kasih untuk kliennya itu dengan IP 200.150.254. Jangan lupa slash 24. Dia 254 ini sebenarnya nomor paling belakang. Jadi dari IP 1 sampai IP 254. Jadi kita ambil yang 254-nya. Jadi kliennya nanti dapat dari IP dari angka 1 sampai seterusnya. Pada dasarnya di HCP. Jadi Dynamic Host Configuration Protocol. Dia akan memberikan IP secara otomatis seperti itu. Jadi jika sudah, tekan tombol apply. Anda bisa lihat dia networknya. Jadi nanti kliennya itu dapat IP dari angka 1 sampai angka 253 karena di sini saya sudah setting di sini 254 dia ya posisinya. Baiklah, jika sudah saatnya saya klik OK. Ya. Bagaimana dengan port satunya lagi yang ngarah ke ke admin? Pada dasarnya tidak perlu dikarenakan dia remote-nya, jadi Anda tidak perlu nambahkan IP yang ngarah ke adminnya ya seperti itu. Jadi biarkan saja adminnya 000, jadi dia kapanpun dia mau setting dia bisa masuk ke port 3 ataupun port ke-4. Yang kita pakai sebenarnya cuma perantara port 1 dan port 2 ya, port 1, Ether 1 dan Ether 2. Baiklah, IP address sudah selesai, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Pada dasarnya IP address dan subnet mask sudah kita bahas. Baiklah, berikutnya untuk internet Anda butuh DNS. Ya. Oh, tahan dulu. Sebenarnya di bawah address itu ada yang namanya gateway. Jadi sebelum DNS kita setting dulu roots. Nah, di sini roots harus sesuai dengan internet. Jadi balik lagi, Anda tahu kenapa di sini Anda lihat modem ini 192.168.101. Inilah yang jadi rootnya. Jadi kita akan buat 192.168.101 ini jadi IP root. Balik lagi ke Winbox. Pada IP root Anda perlu nambahkan di roots ya, panel root Anda tambahkan plus yang ditambahkan di gateway. Ya, di gateway-nya Anda bisa ketikkan IP tersebut. Misalkan 192.168.100.1.
Gateway-nya bisa kita cek dulu dengan tekan apply. Jadi Anda bisa lihat kalau di sini tertulis reachable Ether 1 internet, artinya internetnya ada. Ya, internetnya ada di situ. Anda bisa lihat ya. Jadi ada internetnya. Jadi jika ada internetnya, Anda bisa lanjutkan dengan menekan tombol OK. Jadi sekarang root sudah ada. Kalau secara garis Anda mengisi IP address, terus Anda ketik subnet mesh, maka gateway sudah tersedia. Lanjut lagi, gateway sudah ada, terakhir baru Anda masukkan DNS. Tanpa DNS, klien tidak bisa internet. Jadi Anda harus masukkan DNS-nya. Jadi siapa misalnya? Kita gunakan saja DNS Google 8.8.8.8. Oke, ini seperti tidak ada. Jadi kita setting saja allow remote request. Pastikan Anda centang allow remote request, artinya internet akan tersharing dari modem ke mikrotik ke klien. Jika sudah klik OK, selesai. Saatnya setting terakhir pada IP pada dasarnya. Karena sebenarnya masih ada lagi, yaitu hotspot dan firewall NAT. Jadi kita mulai dulu dari firewall. Pada firewall NAT, setting pada NAT, Anda pilih plus, lalu setting beberapa hal berikut. Pertama, di general, Anda biarkan chain-nya SRC NAT, tetapi out interface ini diganti dengan siapa pemilik internetnya. Kita ambil Ether 1 internet. Kemudian Anda bisa bagikan, ya ini jadi istilahnya seperti ICS pada Windows. Setelah Anda setting chain SSL internet, setting action-nya menjadi mass query. Jika sudah, itu saja yang perlu diperhatikan di general, SSL NAT, out interface internet, ya, extra action di action, Anda setting action-nya mass query. Klik OK, selesai. Sebelum kita setting untuk klien, Anda perlu mencek settingan mengarah ke dari modem ini, adakah internet. Untuk mengeceknya Anda bisa pilih new terminal. Anda bisa cek di command prompt ini. Anda ketikkan perintah standar untuk ngecek koneksi, yaitu ping ke situs apapun di situ yang tersedia di internet. Misalnya saya ingin ping ke situs Google. Oh, mohon maaf, saya terbiasa dengan Windows. Jadi itu saja. Tekan enter. Jika komputer berhasil melakukan ping reply, artinya koneksi berhasil dilakukan. Jadi saya ngecek internet ini dari komputer saya yang remote mikrotik ke komputer yang punya internet, ya seperti itu, atau modemnya seperti itu. Ya, secara klien pada dasarnya saya sudah mempersiapkan satu program, tetapi saya pikir di sini sudah cukup, mikrotiknya sudah jalan, tetapi agar lengkap, agar klien langsung bisa internet, maka saya perlu men-setting settingan terakhir, yaitu IP hotspot. Ya, IP hotspot tujuannya adalah agar kliennya kali ini sudah bisa internetan dengan aturan yang diterapkan oleh mikrotik. Caranya misalkan tekan hotspot setup. Ya, pada panel server, Anda pilih hotspot setup. Setting hotspot ini mengarah kemana? Tentu mengarahnya ke klien. Next. IP yang tersedia, tadi saya setting 200.150.254. Next lagi, benar. Address untuk klien itu mulai dari IP 200.151 sampai 200.150.253. Jadi Anda bisa lihat kenapa saya pilih 254. 254 terakhirnya. Jadi tentunya klien 1 sampai 253 dia akan pakai. Next lagi.
Select certificate ya tidak ada, lanjutkan saja. Next. SMTP tidak ada, lanjutkan saja. DNS server benar 8888, next. Di DNS name Anda bisa setting nama DNS atau bagaimana cara masuk ke MikroTik, tapi bukan dengan IP kali ini, tapi dengan nama eh, domain, nama domainnya, domain name sistemnya. Jadi Anda bisa buat, misalnya saya ingin buat namanya apa namanya, konfigurasi misalnya, config atau kon config mikrotik misalkan, dot mikrotik. Nah, maka siapapun yang masuk mikrotik saya selalu terhubung atau harus menghubungkan komputernya ke mikrotik. Ya, seperti itu. Jadi dengan nama config mikrotik misalkan seperti itu. Atau mungkin saya akan ganti saja. Anggap saja klub. Ya, misalnya klub mikrotik misalkan. Jika sudah, tinggal klik next. Setting admin menggunakan password. Di sini saya akan password standar saja misalkan 123. Next, sempurna. Maka nanti kalau klien ingin masuk ke dalam jaringan, dia akan selalu masuk dengan aturan dari hotspot mikrotik. Jadi contoh misalkan di sini saya akan setting satu usernya saya akan buat namanya, ambil saja namanya Ucok misalnya. Ucok nanti bisa internet kan dengan password 123 juga seperti itu misalkan saya buat. Ya, saya klik OK. Perlu saya tambahkan sedikit beberapa settingan. Jadi contoh di server profile pada klub mikrotik ini, saya ingin masuk ke dalamnya, saya setting beberapa hal sini sepertinya tidak ada kecuali cookie. Nah, ini cookie ini biasa saya harus matikan agar dia tidak nge-lag nanti ya di jaringan. Ya, saya tinggal ngecek kliennya bisa apa tidak. Jadi untuk ngecek mikrotiknya saya akan coba gunakan suatu program khusus yang sudah saya siapkan, tapi ternyata tidak sempat. Ya, di sini mungkin saya tidak bisa jelaskan bagaimana caranya nanti, gimana kliennya, tapi Anda bisa coba nanti ngecek kliennya apakah bisa mikrotik atau tidak. Saya pikir sampai sekian dulu. Inilah cara setting mikrotik awal. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya tutup tutorial kali ini dengan wassalam.